Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revandra Denanjaya dari Departemen Teknik Mesin Angkatan tahun 2022. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pertemuan kedua SKE. Jadi, buat pertemuan kedua ini, kami tuh diminta buat berinteraksi lagi dengan menggunakan bantuan chat GPT untuk mempelajari atau membuat desain suatu fluid power system yang udah dijelaskan sebelumnya yang bentuknya masih sederhana. Nah, di sini buat contoh kasusnya buat fluid power system ini saya pilih yang tipe hidroliknya, yaitu buat si cuci mobil ini nih. Jadi hidrolik ini yang dipakai biasanya buat abang-abang cuci mobil hidrolik ini. Soalnya saya paling sering lihat itu yang paling sering saya temukan. Nah, buat langkah penyelesaiannya ini udah sempat saya tulis di website Air yang disediain oleh Padai. Jadi buat mengerjakan tugas ini juga tentunya saya pasti pakai framework DAI 5. Jadi kita mulai dari intention. Jadi intention sini tuh alangkah baiknya sebelum mulai juga saya coba jelaskan kembali sedikit tentang materi yang udah saya jelaskan sebelumnya, itu tentang pokok-pokok yang penting yang nantinya bakal kita pakai buat nyelesain atau buat ngedesain si contoh fluid power system ini. Jadi fluid power system sendiri itu adalah teknologi yang memanfaatkan fluida untuk mentransfer energi terbagi menjadi hidrolik dan pneumatik. Kalau sistem hidrolik ini menggunakan pneumatik un- untuk menghasilkan gaya yang besar. Nah, jadi ini ideal untuk aplikasi berat seperti buat alat-alat berat. Nah, sistem hidrolik ini bekerja berdasarkan hukum Pascal yang dirumuskan dari PF per A, di mana tekanan fluida dapat menghasilkan gaya yang besar pada piston. Nah, sementara buat pneumatik sistem pneumatik sendiri itu dia nggak pakai, dia fluidanya bentuknya adalah udara yang terkompresi, beda dari si sistem hidrolik yang dia pakai fluida cair kayak minyak biasanya. Nah, kalau misalnya pakai udara terkompresi ini, dia seringnya tuh digunain buat aplikasi di pabrik otomasi dan robotika. Nah, cuma karena dia pakai udara yang terkompresi itu, jadi dia jadinya malah kurang cocok buat untuk eh, kerja-kerja yang berat gitu. Nah, dalam rangka memahami pemahaman materi ini itu saya berniat untuk mencoba mendesain fluid power system yang sederhana tentang mesin hidrolik pada sistem cuci mobil. Nah, tentunya ini saya lakukan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke langkah kedua yaitu ada intention. Jadi di langkah kedua itu ada initial thinking. Jadi initial thinking itu adalah ngejelasin tentang apa permasalahannya itu. Jadi di sini pertama-tama bakal saya jelasin sedikit dulu tentang komponen-komponen apa sih yang biasanya dipakai di sistem cuci mobil hidrolik. Ini gambarnya tuh ada di sini sebenarnya. Coba karena bentuknya skema juga, jadi saya taruh di idealization aja buat nanti saya bahas. Nah, jadi pertama tuh ada bak penampung atau reservoir ini. Itu tuh berfungsi untuk menyimpan fluida hidrolik, bisa berupa minyak ataupun lainnya. Kemudian ada filter. Filter tuh menjaga fluida tetap bersih biar kalau ada sisa-sisa eh, kotoran-kotoran tuh bisa kesaring dulu, jadi ntar nggak menyebabkan si pipanya karatan atau kinerja dari sistem itu terganggu. Kemudian ada pompa hidrolik itu sendiri, ini pompa ya berfungsi untuk meningkatkan tekanan fluida yang nantinya pasti buat menggerakkan sistem itu. Terus ada motor listrik. Motor listrik ini berfungsi memberikan tenaga mekanik untuk menggerakkan pompa. Jadi kita kontrolnya tuh dari si motor listriknya. Jadi kita atur berapa tegangannya biar si pompa nih bisa gerak buat ngangkat si bebannya itu, di mana bebannya itu ya mobil itu. Kemudian lanjutnya ada pengatur tekanan ini atau pressure regulator, ini berfungsi untuk ya menyesuaikan tekanan. Terus ada katup kontrol buat ngatur laju alirannya, dan terakhir ada piston hidrolik itu sendiri buat ngangkat beban mobil. Nah, alur prosesnya nih, cara kerjanya nih, pertama kita kan ngehidupin motornya dulu. Nah, ketika motornya dihidupin itu, nanti si fluida tuh bakal disedot, fluida yang ada di bak penampung atau di reservoir ini bakal disedot pompa yang pastinya melewati filter dulu. Nah, kemudian fluida yang disedot ini ada panahnya, itu bakal masuk ke
ke pengatur tekanan atau pressure regulator buat mastiin si sistem ini kerjanya dengan tekanan yang sesuai. Jadi tekanannya nggak bakal berlebih ataupun kekurangan. Nah, lanjut dari kalau misalnya ada tekanan berlebih pun si pressure regulator ini bakal bisa balikin tekanannya tuh balik ke si bak penampungnya. Ini ada panahnya. Kemudian buat tekanan yang udah benar tuh bakal langsung masuk ke katup. Nah, kemudian katup kontrol ini akan mengalirkan fluida bertekanan ini ke dalam si silinder buat ngangkat si mobil. Jadi ini bakal dikirim ke silindernya. Nanti dengan tekanan yang cukup tuh ini silindernya bakal naik ke atas sehingga tadi ini bisa ngangkat kayak gini. Ini kan jadi ngangkat ke atas. Gitu. Nah, kemudian kalau fluidanya udah selesai digunakan buat turunin lagi, otomatis si silinder ini bakal mengembalikan si fluidanya ini kembali ke bak penampung nih. Dari katup bakal ada saluran lainnya yang buat ngembaliin si fluida ke bak penampung. Nah, tujuannya ya untuk menjaga sirkulasi jadi bisa digunakan terus-menerus gitu. Nah, sebagai contoh perhitungannya di sini saya akan mencoba mendesain sistem hidrolik untuk cuci mobil untuk beban hingga 4 ton. Tadi saya sempat cari-cari atau bertukar pikiran juga dengan ChatGPT itu. Saya asumsikan tadi berat mobil tuh tadi sekitar 2 ton sampai 3 4 ton sekitar segitu. Jadi saya ambil yang paling besar aja biar aman. Nah, buat diameter piston tunggalnya tuh kurang lebih bakal sekitar 270 mm atau 27 sentian. Dan buat pipa hidroliknya tuh berdiameter 16 mili. Dengan fokus perhitungannya tuh saya bakal nyari tekanan yang dihasilkan fluida, laju aliran fluida, daya yang dibutuhkan motor untuk menggerakkan si pompa, dan jenis pompa apa yang bakal digunain. Oke, kita lanjut ke tahap ketiga, ada idealization. Buat skemanya, tadi udah sempat saya singgung dan jelaskan juga. Buat skemanya tuh kurang lebih bentuknya kayak gini. Dan untuk mempermudah perhitungan, tentunya pasti saya bakal masukkan beberapa asumsi. Yang pertama tuh tekanan saya anggap stabil di 5 megapascal atau konstan di situ. Terus efisiensi sistemnya saya misalkan ada di 85%. Efisiensi total sistem, terus kecepatan pengangkatan piston itu ada di 0,02 meter per second. Buat volume reservoir itu saya anggap sudah cukup besar untuk memenuhi semua kebutuhan fluida. Jadi nggak nggak saya masukkan di hitungan. Jadi saya anggap ini udah bisa mencakup semua sistem ini. Terus kelima, tidak ada kerugian tekanan jadi kita ngabein minor dan major loss di sistem pemipaan ya. Dan kemudian yang terakhir ada sistem menggunakan pompa roda gigi atau vane pump untuk keandalan dan efisiensi. Oke, rumus-rumus yang bakal saya gunain itu kurang lebih ada 5. Jadi ada rumus buat nyari luas penampang. Luas penampangnya itu bentuknya silinder tabung gitu. Jadi bentuk alasnya lingkaran. Itu ada rumus alas lingkaran. Terus ada tekanan fluida P, yaitu F per A, debit fluida alas kali V-nya. Kemudian daya pompa dan daya motor. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah penyelesaian yaitu di instruction set. Jadi pertama kita mau hitung luas penampangnya, kita dapat luas penampangnya itu luas penampang pistonnya luas penampang piston ini itu sebesar 0,057 meter kubik meter kuadrat. Kemudian kita hitung tekanan fluidanya, kita dapat 0,688 megapascal. Kemudian debitnya kita dapat sebesar 68,4 liter per menit. Kemudian buat daya pompanya, daya yang dihasilin si pompanya itu sebesar 783 watt. Sedangkan karena efisiensinya cuma 85%, otomatis daya motor yang diperlukan itu bakal karena dengan efisiensi 85% itu bakal sekitar 921,65 watt. Sehingga dari hasil desain yang saya buat menggunakan fan pump atau gear pump sehingga dapat disimpulkan hasil desain untuk mengangkat mobil 4 ton ini kurang lebih harus minimal punya spesifikasi seperti ini. Harus punya tekanan kerja 5 megapascal, debit minimalnya 68,4 liter per menit, daya motornya minimal 1000 watt atau 1 kWh 1 kilowatt. Terus tekanan sistemnya sebesar 0,688 atau 0,7 megapascal dan debit fluidanya itu harus
68,4. Oh ini double ternyata saya nulis. Harusnya ya debitnya ini sama. Berarti ya 68,4. Nah, dengan perhitungan ini seharusnya udah memenuhi kebutuhan untuk mengangkat mobil seberat 4 ton. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan buat tugas dan review dari pertemuan kedua SKE. Ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.